Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anor, nomor NPM 20 12 52 94. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari Ibu Husnul Khotimah MPD, yaitu Bahasa Indonesia. Ada 4 materi. Yang pertama, kesantunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang terakhir, keterampilan menyimak. Jadi langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan ialah etika, dan berbahasa ialah cara berkomunikasi. Jadi kesantunan berbahasa ialah etika berkomunikasi, atau etika berkomunikasi dengan baik dan benar dan dengan santun. Kesantunan berbahasa terbagi menjadi 2, yaitu kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Kesantunan linguistik cenderung kepada kata dan arti dalam kamus. Sedangkan kesantunan pragmatik itu cenderung kepada makna yang terkandung dalam kata atau arti yang bersangkutan dalamnya. Di dalam linguistik menghususkan lagi yang namanya kata inferatif. Apa itu inferatif? Inferatif ialah kalimat atau kata perintah. Imperatif adalah kata perintah. Karena kalimat perintah itu cenderung tentu mengandung makna tidak santun karena kata perintah. Terus, kesantunan linguistik dalam tuturan inferatif mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendeknya tuturan. Yang kedua, ukuran tuturan. Yang ketiga, intonasi atau isyarat-isyarat kinestik. Dan yang keempat, penanda kesantunan. Panjang pendek tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan adalah semakin panjang tuturan maka lebih santun, dan sebaliknya semakin pendeknya tuturan maka tentu saja semakin tidak sopan. Yang kedua, urutan tuturan. Urutan tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik. Sebuah urutan tuturan yang menentukan kesantunan bahasa, yaitu alasan dulu baru kata perintah. Intonasi atau isyarat-isyarat. Intonasi atau isyarat-isyarat itu sangat penting dalam kesantunan berbahasa. Intonasi atau isyarat-isyarat sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Intonasi yang dipanjangkan malah akan menjadi tidak santun, dan intonasi ini pun berhubungan dengan mimik wajah dan ekspresi wajah, ramah atau marah. Penanda kesantunan ada 3 macam kalimat, yaitu 1. Tolong, 2. Mohon, 3. Silahkan. 2. Kesantunan pragmatik yang diukur dalam makna kata dan makna arti. Pragmatik bergantung kepada konteks. Apa itu konteks? Konteks ialah yang melatar belakangi teks atau tuturan. Konteks bergantung kepada waktu, tempat, situasi, atau pihak lawan bicara.
Maksud pihak lawan bicara di sini, kita bicara kepada anak-anak atau kepada orang tua atau kepada dosen, ya tentu saja itu lebih sopan. Dan kita bisa membandingkannya di mana yang tempat yang lebih tua pada kita, ya sopan berbicara. Kesantunan pragmatik juga menghususkan kepada infinitif. Kesantunan pragmatik dalam tuturan infinitif lain halnya dalam kesantunan linguistik. Dalam tuturan infinitif sebelumnya, di sini tidak mengalami kalimat perintah, tetapi menggunakan kalimat pernyataan atau pertanyaan. Atau disebut juga deklaratif atau interrogatif. Apa itu deklaratif? Deklaratif adalah pernyataan yang berbentuk perintah. Dan interrogatif adalah pertanyaan yang bentuk perintah. Penyebab ketidaksantunan atau faktor yang membuat kalimat tidak santun yaitu 1. Kritik langsung dengan kata saran. 2. Dorongan emosi. 3. Protektif pendapat. Dan yang keempat, menuduh atau memojokkan orang lain. Terus, materi yang kedua, keterampilan berbicara. Untuk menjadi terampil berbicara, kita tidak boleh asal bicara, melainkan harus berbicara yang berkualitas. Untuk berbicara berkualitas ada 3 hal, yaitu 1. Tentang kualitas diri. 2. Kualitas materi. Dan yang terakhir, kualitas cara penyampaian. Yang 1, kualitas diri. Untuk kualitas diri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menciptakan daya tarik atau aura yang saling menarik dalam diri. Atau dalam bahasa asing, inner beauty. Jadi, ciptakanlah aura yang paling menarik dalam diri. Yang kedua, fokus kepada pendengaran kita. Bukan berarti kita hanya berbicara, akan tetapi bagaimana caranya dengan kita berbicara bisa memuaskan pendengaran mereka. Dan yang terakhir, menguasai proses. Dan untuk meningkatkan kualitas diri, harus memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini bisa dibangun dengan 3 hal. 1. Persiapan. 2. Berpikir positif. Dan yang terakhir, performan dan senyum. Dan untuk menciptakan kualitas diri adalah jadilah orang yang unik. Terus, kualitas materi. Untuk menciptakan materi yang berkualitas, tentu saja harus memiliki keahlian khusus. Adapun yang harus membuat materi, kita harus memperhatikan pendengar kita. Kualitas cara penyampaian, berbicara itu tidak sekedar dari mulut saja, tapi berbicara seluruh anggota tubuh. Kita juga bisa berbicara bagaimana itu, yaitu 1. Senyum. 2. Kontak mata. Dan materi yang ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda dengan bisa membaca. Bisa itu mudah, kalau yang keterampilan belum tentu. Orang Indonesia hampir seluruhnya bisa membaca, sedangkan keterampilan belum tentu. Keterampilan membaca di sini dikhususkan untuk membahas keterampilan membaca kritis. Apa itu kritis?
Kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritis hasil bacaan. Untuk mengetahui teknik yang dapat digunakan untuk membaca kritis, yaitu teknik yang disingkat yang dinamai teknik SQ3R. Teknik membaca SQ3R merupakan singkatan dari S, survei, Q, question, R, read, R, reset, dan yang terakhir R, review. Langkah-langkah yang harus dilakukan SQ3R yaitu 1. Survei. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan atau buku yang akan kita baca. Dalam survei, langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Membaca judul buku. 2. Membaca pendahuluan. 3. Membaca heading yang dicetak dengan tebal atau sub-sub judul dalam bacaan. 4. Baca judul tiap peta atau bagan. 5. Baca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau di akhir buku. Dan 2. Question. Question itu apa? Apa itu question? Question adalah sebuah pertanyaan. 3. Read. Yang dimaksud read di sini, read itu membaca, bukan berarti kita hanya membaca saja, akan tetapi menjawab pertanyaan yang kita buat tadi. 4. Reset. Reset ini dilakukan ketika sudah selesai membuat pertanyaan, mencari jawaban. Misalnya, sudah selesai satu bab, stop. Stop di sini dalam artian si pembaca mengecek lagi apakah semua pertanyaan yang diajukan apakah ada di dalamnya, di dalam bacaannya. 5. Review. Yang mana review ini kegiatan mengembalikan bacaan kita dari awal sampai akhir. Baru setelah ini kita melakukan analisis atau kritik terhadap apa yang kita baca. Langkah-langkah selanjutnya setelah SQ3R adalah menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca. Sikap membaca kritis adalah tidak mudah percaya terhadap informasi yang disajikan. Membaca kritis ini berkaitan pula dengan namanya sintesis. Terus yang terakhir, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini dapat dikatakan sebagai keterampilan sentral 4 hal lainnya tadi itu. Dengan menjadi seorang penyimak yang baik, biasanya dapat menjadikan dia sebagai penulis yang baik, pembaca yang baik, pembicara yang baik. Yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Proses-proses dalam menyimak ada 5 tahapan, yaitu 1. Mendengar, 2. Memahami, 3. Menginterpretasi, 4. Menilai, dan yang terakhir memberikan respon atau menanggapi. Mendengar. Mendengar di sini maksudnya berfokus kepada satu suara. Maksudnya berfokus di sini kita harus mengabaikan suara yang lain, misalnya ada. 2. Memahami. Penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata-kata atau kalimat
yang diucapkan atau yang didengar. 3. Menginterpretasi. Kaitannya memberikan makna dari apa yang ada di setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Yang keempat, setelah 3 tahapan yang tadi, jadi kita masuki yang keempat, yaitu menilai. Penyimak memberikan penilaian dari segi mananya? Dari segi keunggulan atau kelemahannya. Terus, setelah yang 4 ini setelah selesai, kita akan menanggapi atau merespon. Ini tergantung respon dari proses-proses yang di atas, memberikan respon. Nah, mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.